Halo Gobos Ferry di sini, dan di meja kali ini kita udah ada Poco X3 Pro warna metal bronze. Jadi seperti biasa, ini smartphone yang tergolong cukup baru dan kita akan cobain main Genshin Impact di Poco X3 Pro. Seperti biasa, kita akan ada beberapa tes. Ada yang tes dari recommended-nya dia, tes kemudian recommended-nya 60 fps, kemudian yang terakhir pasti kita nyobain highest 60 fps. Namun seperti biasa juga beberapa video belakangan ini kita akan coba ngetesin juga kalau si smartphone ini pakai cooler. Nama coolernya adalah Fan Cooler 2 Pro. Nah, mungkin yang udah nonton video-video kita sebelumnya udah lihat Black Shark Fan Cooler 2 Pro bentuknya kayak apa dan performanya seperti apa. Tapi kali ini kita akan cobain di Poco X3 Pro bersama si Fan Cooler 2 Pro dan juga nih tes di Genshin Impact. Ya, gitu aja sih paling. Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai tes Genshin Impact di Poco X3 Pro. Let's check it out. Nah, mungkin seperti biasa, di awal kita akan lakukan sedikit refresher dengan spesifikasinya si Poco X3 Pro ini sendiri. Jadi Poco X3 Pro ini pakai Snapdragon 860, sebuah chipset yang jujur aja sih cukup baru, dan juga udah punya arsitektur 7 nanometer. Jadi cukup kekinian lah ya, walaupun udah ada saudaranya di 888 dan 870 yang pakai 5 nanometer. Tapi 860 ini supposedly merupakan chipset cukup flagship saat ini, tapi yang dibanderol dengan harga super budget di Poco X3 Pro. Dan ini actually one of the first smartphone yang pakai 860. Gue belum lihat ada smartphone lainnya yang pakai 860. Kalau 870 tuh udah ada Poco F3 sama Vivo X60 series. Jadi itu udah nggak spesial banget sebenarnya. Nah, ada Redmi K40, terus Black Shark 4 juga, jadi agak lebih banyak. Tapi kalau 860 ini cukup unik karena baru si Poco X3 Pro aja. 860 itu sendiri juga udah pakai GPU Adreno 640, jadi cukup powerful lah ya, walaupun ada 660 dan 650 juga, jadi masih cukup oke lah. Dan juga ini untuk si Poco X3 Pro yang di tangan gua, ini udah pakai RAM 8GB dan juga storage 256GB. Surprisingly sih ini mungkin sekelas dengan saudaranya si Poco Phone F1, malahan generasi pertama, dan bisa jadi option yang dalam tanda kutip paling murah. Mengingat Poco Phone F1 tuh dulu harganya cuma 3 jutaan, 4 jutaan, dan sekarang 4 jutaan ke atas dikit, dan sekarang secondnya di 2 jutaan, 3 jutaan, which is still affordable. Dan berdasarkan tes Genshin Impact kita sebelumnya tuh masih cukup oke banget, considering dia udah smartphone umur hampir 3 tahunan lebih. Iya, udah mau masuk 4 tahun lah kan, dia 845, 855, kemudian 865 dan 888 ya. Jadi itu masih cukup oke buat, ini opsi yang cukup oke buat Poco Phone F1, tapi Poco Phone F1 pun masih cukup powerful. Nah, mungkin berikutnya kita coba buka aja, lihat di Antutu benchmarknya. Antutu benchmark ini cukup surprising loh, by the way, berdasarkan angka. Nah, kita lihat angka dulu aja karena udah di depan. Angka si Poco Phone Poco Phone X3 Pro ini bisa mencapai angka 557.598. Itu tinggi banget sih. Dan again, kita harus mengingat bahwa Poco X3 Pro ini tuh kategorinya budget mid range. Lupa ada mid range yang budget mid range. Ini udah ngejar flagship 2 tahun yang lalu, 855. Ya, again, kegilaannya Poco dan Xiaomi nggak masuk di akal. Ya, terus kita lihat di My Device-nya aja. Untuk RAM-nya, dia pakai LPDDR4X, sayangnya itu kalah flagship lah ya dengan flagship lainnya yang udah LPDDR5. Tapi ya udahlah, dengan harga segini minta LPDDR5 tuh kebangetan. Udah cukup oke dikasih LPDDR4 daripada dikasih LPDDR4X daripada dikasih LPDDR4 biasa. Nah, tapi yang menarik ini storage-nya. Storage-nya dia itu UFS 3.1. Itu flagship, udah gitu. Masih sama dengan flagship lainnya, bahkan lebih bagus daripada Poco Phone F1 sendiri. Di kelasan UFS 3.1 tuh berarti ada Poco F3, ada Mi 10 juga, ada Black Shark 3 juga. Jadi ya itu blazing fast harusnya, karena udah dipakai sama flagship. Dan again tadi gue pakai model RAM 8GB dan storage 256GB.
Seharusnya sekarang smartphone ini nggak goib, jadi gue pun beli ini tuh agak telat kemarin di Mi Store pas udah agak sorean, ternyata masih ada, dan itu ternyata yang 25 baru masuk sorean, jadi ya beruntung lah. Cuman keberadaannya sekarang tuh nggak segoib dulu saudaranya si Poco X3 NFC yang sampai sempet heboh banget kan ya, itu udah favoritnya orang-orang dan dicari kemana-mana. Tapi Poco X3 Pro surprisingly availability-nya masih cukup oke, dan ini powerful banget sih. Ya udah, jadi itu kurang lebih tentang spesifikasinya. Sisanya sih sebenarnya dia sama aja sama X3 NFC dari build-nya, dari desainnya. Tapi itu nanti aja pas reviewnya. Ini kita kali ini mau ngetes Genshin Impact, jadi tentunya kita akan kita cek storage-nya Genshin Impact di sini. Dan seperti yang waktu itu kejadian, ini version 1.4.1, jadi banner kill day menuju ini udah mau ongoing ke 1.5 pas gua ngerekam. Kemungkinan pas videonya naik bisa jadi 1.5 udah naik, tapi mudah-mudahan belum, semoga keburu ngeditnya. Jadi ini adalah 1.4 bannernya kill day patokannya. Untuk storage sendiri dia makan 8,7 GB dan itu kebagi sama app size-nya 784, user data 8 GB dan cache-nya 9,83 MB. Ya dengan storage-nya Poco X3 Pro ini nggak usah dipusingin sih sebenarnya. 256 GB dan 128 GB menjadi opsi yang cukup menarik buat Genshin Impact. Karena kalau 64 GB siap-siap ngap. Apalagi download semua language kan. Tapi ya ini Genshin Impact harusnya di sini nggak akan bermasalah banget sama storage. 8,8 GB lah, buletin dikit gitu kan, masih cukup oke. Harusnya ntar 1.5 nambah sekitar let's just say 3-5 GB, masih lega untuk si Poco X3 Pro ini. Yaudah, jadi kita berikutnya akan coba langsung tes startupnya Genshin. Gue mau naikin dikit dulu brightness-nya. Kita tes startup Genshin-nya aja di sini. Nah, by the way gue juga udah pakai Perf Dock lagi untuk testingnya kali ini yang akan gue record juga. Tujuannya biar bisa kelihatan FPS-nya dan kawan-kawan. Di sini juga sebenarnya kelihatan. Cuman katanya kan ada yang bilang MIUI punya FPS counter tuh kurang akurat. Jadi gue pikir oke lah, I think it's time to go back to benchmarking tools-nya kita yang kita punya, kita sempat pakai. Nanti gue taruh di mana ya? Mungkin taruh somewhere di atas sini. Ini gue geser aja si Gorai biar tetap lucu kelihatan. Buat patokan framing juga sih sebenarnya ya. Ini trik aja buat kalian yang main handcam kayak begini. Kan lama-lama main geser ngilang. Kalau kalian taruh barang seperti ini, misalnya juga ini buat taruh tanaman di sini. Itu buat framing kita, patokannya. Ini trik gue aja sih buat enak di sini. Ya udah, jadi kita udah bisa start gamenya. Di sini FPS startupnya masih 30 FPS, berarti standar lah ya testing first bootnya masih 30 FPS. Harusnya sih nggak ada update lagi. Gue udah download datanya semua kemarin. Yap. Dan ini kita masih pakai Telkomsel Orbit. Kita sudah kembali lagi ke studio tercinta kita dengan Telkomsel Orbit dan lagi cepat nih surprise ini. Ya, kita bisa langsung start aja si pintunya dan kita masuk ke gamenya. Disclaimer seperti biasa, kalau misalnya di loading di sini yang pengaruh ada beberapa hal. Satu di storage speed-nya, sama satu lagi di internet connection-nya. Storage speed dari Poco X3 Pro ini udah UFS 3.x 3.1 sebenarnya. Dan itu harusnya udah bukan jadi masalah. Dan kemudian berikutnya adalah koneksi internet. Dan kebetulan Telkomsel Orbit hari ini lagi waras. Jadi cukup cepat load-nya. Kita tadi mulai dari sekitar 6 menit, 1 menit kemudian kita sudah available. Oke, nah ini kita sudah di Mondstadt. Gue ternyata terakhir main di Mondstadt, semoga kelihatan brightness-nya. Oke, kita terakhir ada di Mondstadt lagi sama ngobrol sama Flora. Awalnya sih buat claim local specialties, tapi ternyata sudah diklaim. Udah habis BP-nya, kita juga udah bayar. Jadi yaudah, kita coba keliling dulu di Mondstadt. Ini by the way pertama kalinya gue belum matiin motion blur. Nggak heavy loh sama sekali. Kalau kalian suka motion blur, ini masih oke. By the way, startupnya kita ada di oh ya, by the way sebelumnya gue minta maaf banget, termogannya ketinggalan di rumah, termogannya. Jadi gue bakalan pakai by feeling sama pakai based on CPU temperature-nya di benchmarking. Itu nanti harusnya sih cukup oke lah ya. Kalau misalkan
ini apa namanya prakurat. Gue akan coba buatkan satu video lagi kalau misalnya kalian merasa butuh banget ngeliat temperature-nya. Gue lupa banget nih termogan. Ini sebabnya gue nggak gitu suka pindah-pindah lokasi syuting sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kemarin memang ada di atas ada renovasi mau nggak mau. Oke, defaultnya dia ada di medium 30 fps dan kita bisa matiin aja motion blur-nya di off dan kita kembali lagi di Monza. CPU temperature saat ini adalah 57 derajat Celcius. Biasanya standarnya itu sekitar masih di 30. Kalau gua pegang-pegang ini dia mungkin di 37-an, 35 sampai 37 kurang lebih. Itu jadi beda 20 derajat lah ya antara indicated di CPU-nya sama skin temperature. Bedanya CPU temperature sama skin temperature adalah CPU temperature tuh temperaturnya si CPU di dalam dan itu harusnya memang panas. Bisa sampai 80 derajat plus termasuk di PC segala macam juga. Tapi kalau skin temperature itu adalah suhu dari si smartphone-nya sendiri. Dan ya ini kita jalan-jalan di Monza sih harusnya tidak ada isu. Tapi yang terberat itu adalah di Liyue karena sekarang belum ada Inazuma dan lain-lain. Kita coba aja ke Liyue untuk ngetes seperti biasa, ada draw distance, kemudian ada performance-nya, frame drop atau enggak segala macam. Kita bisa lihat di situ sih sebenarnya. Ya, oke, kita coba biarkan dia loading dulu. Loading. Beda tadi teori tentang beda 20 derajat Celcius itu cuma teori yang gue buat sendiri. Bisa salah, bisa benar. Harusnya sih nggak paten seperti itu. Jadi take it with a grain of salt karena gue again menyesal nggak bawa termogannya dari rumah ke studio. Anyway, kita coba jalan ke daerah sini. Ini daerah yang cukup berat dari di US setelah marketplace. Itu di main city-nya, di town hall kali ya mungkin namanya, gue juga nggak tahunya apa. Dan kita patokannya bisa gedung di kiri. Gedung di kiri itu, wah, surprisingly draw distance-nya cukup oke ya. Kalian bisa lihat di posternya ini tadi muncul duluan sebelum detail rendernya di belakang. Tuh, detailnya kan hilang nih pas ini. Tapi pas kita deketin, kembali muncul lagi. Dah, jadi itu. Dan 860 di medium dengan kemampuan ini Poco X3 Pro ini. Entah kenapa kok gue berasa lebih smooth. Biasanya di sini agak patah-patah sedikit. Di sini, daerah-daerah sini nih. Tapi ini enggak nih. Oh, there we go. Tadi ngeliat kayak ada truk dikit. Nah, itu sih ya karena sini banyak gedung dan tinggi. Jadi pre-rendering cukup banyak. Tapi memang wajar lah kalau masih ada masalah kayak gitu di mobile sih. Oke, kita coba naik ke atas sini dulu sebelum boss battle di medium medium 30. Boss battle seperti biasa kita either lawan Pyro Regis atau Hypostasis, atau kalau belum daily Andreus. Kenapa gue milih bos-bos itu? Karena itu bos yang berada di overworld, nggak dalam domain terpisah. Kalau Childe sama Dvalin kan dia di dalam domainnya dia sendiri, jadi itu cukup kurang akurat karena dia nggak di overworldnya gitu. By the way tadi selama perjalanan ini ada sedikit stutter dan FPS kita sih sebenarnya cukup stabil loh di 30 FPS. Itu gue shock sih, gue ngeliat di statistik benchmarknya aja cukup flat gitu, nggak ada spiking yang cukup drastis. Dan ini kita gerak-gerak di Liyue doang. Biasanya cukup statiknya cukup berasa. Kenapa ya? Kok bisa ya? Ini 860, apakah bacanya 860 itu kan Adreno 640 ditemenin sama 860 yang notabene ada 855 di overclock. 855, iya 855 plus yang di overclock nggak salah. Pokoknya antara 855 atau 858 plus yang di overclock. Dan Genshin surprisingly berjalan lebih baik di 855, 845 di yang medium ya, tapi yang bukan highest ngangkat di mereka. Highest mah jagoannya sih ini aja nih, Mi 11 pakai triple 8. Itu surprisingly highestnya tuh enak banget. Oh, there we go, ngedrop parah itu tadi, benar-benar nge-spike banget turun ke bawah. Mungkin sekitar berapa tuh, spike-nya kencang tuh. Gua nggak kebaca juga di benchmarknya udah menciut. Ya, kurang lebih itu medium 30 di Liyue. Oh ya, tadi lupa ngecek baterai. Kita sebenarnya dari 100%. Ini anggaplah sekarang 98 dan kita udah berjalan sekitar 6 menit. 100%. Oke lah, 100%. Ke 6 menitan itu kita sudah turun ke 97%. Jadi 3% 6 menit. 6 bagi 3, 2 menit per 1%. Oh, masih standar ya. Sampai sekarang masih standar.
Oke, link daripada kita keliling-keliling Liyue doang nggak jelas, kita terjun aja langsung lawan seperti biasa musuh favorit kita, si Cryoregifine. Coba ini aja. CPU temperature-nya sekarang udah naik di 71 derajat Celcius, berarti udah mulai bekerja kencang. Dan gue sangat menyesal lagi nggak bawa termogannya. Mungkin nanti gue akan bikin satu video terpisah lagi deh buat ngetes performa ini nih. Ini kita akan lebih cepat aja karena nggak pakai temperature. Di sininya tuh udah mulai hangat. Apakah sepanas Triple 8? Enggak, tapi nggak seadem 870. Jadi buat kalian yang udah lihat video Redmi K40 atau Poco F3 kita yang versi China, 870 itu adem banget, surprisingly adem. Sampai gue sendiri lupa ngukur temperaturnya saat itu sampai akhir pun masih bertahan 38 derajat Celcius. Karena apa ya, wow banget gitu loh untuk sebuah prosesor yang cukup baru bisa nyaingin 888 yang kakaknya sendiri. Dan itu sayang sih, jadi agak nyesel Mi 11 karena ya certain sekalian kalau udah nonton videonya juga itu sebenarnya kurang maksimal karena kita ngetesnya di rumah, nggak seluas ini tempatnya, nggak seenak di studio. Tapi ya itu Mi 11 cukup struggling untuk menahan hit performance-nya. Tapi GPU performance dan graphic performance-nya itu bagus banget. Triple 8 nggak ada lawan lah. Ada sih lawannya, iOS. Bionic. Oke, kita lawan Registry-nya dulu. Ini di medium 30 masih. Kita battle aja dulu. So far nggak ada frame drop. Nggak lagi lihat benchmarkingnya. Nggak ada frame drop sih. So far 31, 30, 28 waktu lagi ulti attack-nya. Kok nggak pecah deh gitu. Nggak ada nge-frame yang cukup ekstrim ya. Tapi coba kita lawan dulu. Gue sih memperhatikan benchmarkingnya masih cukup flat ya. Tadi kenapa hitnya ke sana? Ayo sini, matamu. Berikan matamu. Oke, selesai. Kita klaim dulu. Ya, frame drop nggak ada frame drop sama sekali sih. Sempat ngedrop ke 29, 28, tapi dia pop back right in ke 31, 30, kemudian netralin diri lagi. Ya, surprise sih. 860 masih bisa flat. Medium 30 itu menarik ya. Budget 4 juta. Genshin Impact stable aja ya, itu udah good banget. Cuman kita ngeliat lagi deh baterainya sekarang sudah turun ke 95% dengan nambah berapa nih tadi, 13 tambah 4 berkurang 2 di 4%, 4 menit berkurang 2%, normal sih ya, 2% 1% per 2 menit, jadi itu masih kinda normal untuk patokan itunya. Frame-nya nggak ngedrop sama sekali, masih stay di 30 fps flat. Wow, flat itu bagus banget sih, bisa flat 30. Naik turun dikit 29, 28, tapi masih nyaman. Cuman salah satu komplain gue sekarang adalah ini udah mulai hangat sih. Jadi sekarang CPU temperature-nya ada di 71 derajat Celcius. Jadi suhunya mungkin sekitaran ada di 40, udah masuk 40 derajat Celcius dari feel tangan ya. Karena ini lebih panas daripada 38 derajat Celcius yang gue rasakan di Poco F3. Mulai hangat, ke poin mulai nggak nyaman sebenarnya di ruangan AC kayak begini. Di studio kita pakai AC cukup mengganggu ya. Jadi beda banget, tangan gue udah mulai keringatan, dan tangan gue mulai keringatan itu di 40-an derajat biasanya. 37, 38 tuh nggak ngefek. Oke, berarti itu tadi soal medium 30, flat out tuh lancar banget, no complaint at all. Termasuk mau keliling-keliling Liyue, mau keliling-keliling Mondstadt, not a problem at all. Nah, berikutnya kita masih akan di medium, tapi kita naikin ke 60, yang berarti statusnya harusnya sudah meng-overclock si Genshin Impact-nya. Jadi kita coba jalanin aja medium 60, dan
gue sangat suka ketika bisa masuk smooth seperti ini. Ini sekarang FPS-nya udah naik ya ke 40, ke 44, 56. Kemudian sempat ngedrop lagi ke 33, tapi berhubung layarnya si Poco X3 Pro ini udah 120 Hz, ini tuh jadi enak banget. Dari barusan ngeliat spek ngedrop banget tiba-tiba. Tapi ya 60 fps itu jadi berasa enak banget karena purely karena displaynya udah support higher refresh rate ya, walaupun memang masih di unlock di 60 sih gregetan kan, kalau bisa tinggian enak gitu. Cuman medium 60 nya sih enak, nggak ada problem. Ngedrop as expected sih, karena kan statusnya udah overclock juga. Cuman ini lagi hujan juga, kita lagi di overworld di sampingnya Cryo Regismine. It's kinda nice buat ngelihat improvement di FPS-nya. Bergeraknya tuh lebih smooth sebagai player yang biasa main di gaming phone yang sebelah sana. Kalau kelihatan ngintip sedikit, itu ROG Phone 3 by the way. Itu enak banget kalau bisa ngerasain, always bisa ngerasain higher than 30 fps. Nih tadi gua ngetes sedikit ada, ngedropnya berapa tuh tadi ngedropnya? Nge-spec banget ya, di 60 kalau kalian lihat di benchmarkingnya nggak se-flat out apa yang tadi kita di di medium 30. Lebih banyak pergerakan as in naik turunnya si FPS-nya. Is fine sih sebenarnya kalau buat kalian yang mau higher refresh rate aja. Touch input juga nggak ada delay kali ini. Awas, takut meleduk kena. Nggak ada delay, paling seperti biasa cuman jari gue yang udah kurang sensitif yang jempolnya. Kayak kebanyakan atas Genshin. Semua smartphone kita tes main Genshin, so yeah, that's one thing. Anyway, not a problem sih medium 60 kalau kalian mau main, cuman be aware aja kelihatan di benchmark di sini hasil benchmarking ininya kita itu spike naik turunnya berasa banget dari 50-an, kemudian drop ke 30-an lagi, kemudian ke 47 lagi. Ya tergantung kalian sih, kalau masih bisa nyaman main kayak gitu, actually is fine. Karena kadang ada orang yang prefer mau main higher refresh rate karena displaynya juga udah dukung, atau di 30 tuh nggak enak liatnya. Well, gue sendiri salah satu yang lebih prefer main 60 fps dibandingkan 30, walaupun most casesnya nggak bisa diambil. Most casesnya nggak sampai segitunya kayak gitu dalamnya. Tapi ya ini aja tuh ngerasain frame dropnya lumayan nge-spike banget. Itu kalau nge-spike kan berarti drop di bawah 20 tuh si frame rate-nya. Jadi mungkin kalian mau menghindari 60 fps kalau mau main nyamannya sih kayak gitu. Oke, kita coba masuk ke Pyro Regismine biar beragam, nggak flat sama cryo doang. Suhu ini udah masuk 40 plus sih, udah berasa banget. Agak hangatnya udah mulai keringetan. Again, gue sampai detik ini cuma merasakan dua smartphone yang bisa cukup adem untuk diajak nge-game seperti ini, yaitu yang pertama si Black Shark 3 series. Gue belum nyoba yang Pro sih, tapi mungkin harusnya sama karena mereka punya teknologi cooling yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah si Redmi K40 atau Poco F3. Gue nggak yakin, nggak tahu apakah Poco F3 yang global atau yang nanti di Indonesia performance-nya bakalan serupa sama Redmi K40 yang gue pernah pegang sebelumnya atau enggak. Tapi hopefully kalau Redmi K40 itu jadi reference device-nya, 870 sih harusnya more than enough dan enak banget, nyaman banget buat diajakin Genshin dengan kondisi yang cukup adem. Gue masih menyesal gue gak bawa termogannya. Kayaknya at some point gue akan bawa ngiket termogan kemana-mana. But damn, di sini sudah mulai agak nge-lag. Ya, ngedropnya spiking banget, gak sestabil. Gak sestabil si tadi medium 30. Gue penasaran sih nanti medium high 30 sama high 60 bakal kayak apa ya, karena performanya kalau medium 30 oke, harusnya sih highest 30 masih bisa lumayan oke juga, tapi nggak tahu deh. Coba ya kita pancing dulu, kita main dulu di medium 60 lawan Pyro Regismine.
Mana pyronya? Kita di sini terjun bebas. Quick, jeder. Oke, saya Q ambil dulu buat touch input berasa ngedrop di sini sih. Kita FPS somewhere in between 30-an, yang nyampe 60-an sekarang malah jadi agak under. Be aware aja, itu salah satu take away-nya. Oh, gue baru tahu bahasa Inggrisnya si Genji tuh ngomong forex lapis. Nah ini kita ngebanyakin dikit efeknya, dan ngedropnya sih udah hampir under 30. Tadi sempat ngelihat 25, tapi masih playable again. Nggak, tiba-tiba lancar lagi, naik lagi 40-an. Terus lagi, oke. Nah, jadi kurang lebih itu tadi dari 7 menitan kita main di medium 60. Waktu ada bossnya, si Regis Fine ini, frame drop lumayan kencang, ngedrop ke 28, nanti ke 30 di 60 fps. Jadi makanya tadi mungkin di medium 30 itu enak mainnya. Sedangkan kalau kita main di medium 60, ya agak empot-empotan sih, naik turun. Tapi kalau udah kelar lagi, udah balik lagi framenya, naik ke atas ke 50-an, kemudian ke 40-an, which is above 30. Yang ya masih nyaman sih kalau mau dipaksain. Suhu temperaturnya harusnya masih somewhere in between 40 sampai 42 derajat. Again, itu masih rough estimation. Konsumsi baterai ada turun dari 95 ke 91. Tadi itu 17 menit, sekarang kita 7 menit, 95, 7 menit per 4%. Jadi kalau misalnya dibagi berapa ya, sama lah, masih 2 menit per 1% sih sebenarnya. Angkanya ya rate-nya gitulah, 1,5 sampai 2. Jadi kayak konsumsi baterainya si Genshin Impact tuh stable banget di situ. Ya oke lah, I'll take it anyway. Baterai gue so far sih udah gak gitu issue dengan Genshin. I mean, ketika baterai habis, most likely kita sudah berada di dekat area charger, atau kita udah dapet charger, kita bawa charger, atau kita punya power bank, so ya still bisa nge-charge gitu sih on the go. Ya, ini medium 60 playable masih sort of. Frame drop banyak banget. Nah, berikutnya kita coba naikin aja grafiknya notch di highest 60. Highest 60 ini buat highest 30 dulu buat kita patokan performanya si highest 30. Tapi gue akan mematikan motion blur karena agak enak gitu, bukan kayak pusing gitu kalau main di ada motion blurnya. Dan inilah highest 30. Kita pertama kalinya ngelihat frame drop ke 27, tapi itu baru nge-start. Nih sekarang di 22. Wah, 22 derajat, 22 fps ngedrop. Highest 30-nya begini dong. Mulai heavy. Jujur mulai heavy. By the way, buat yang ngasih tahu kalau misalnya ada kamera action kameranya bisa dimatiin, terima kasih banget. Itu gue kalau daily main lebih nyaman gini kayak gitu. Karena kalau nggak mabok, muter-muter. Ini aja sebenarnya mabok, tapi oke, kita coba habisin dulu aja nih sekalian buat materialnya Ganyu sama Keking. Jawaranya wangi-wangi kita. Gue mah gak sabar sih dengan Eula, by the way, di 15. Tapi kayaknya banner pertama bakal Chongli dulu. That's kind of sad, karena gue bukan mau main Chongli, gue mau Eula, tapi belum. Yaudah, nanti aja lah ya. Buat kalian yang mau roll Chongli, manfaatkan, karena kita nggak tahu kapan lagi sampai ada rerollnya lagi. Banner rerun, kok reroll sih? Banner rerun. Dan ya, tadi itu highest 30. Spike naik turunnya banyak banget dibandingkan sama medium 30 tadi. Medium 30 lebih stable, highest 30 nggak gitu stable. Untuk temperature-nya, CPU temperature-nya nyentuh 76 derajat Celcius. CPU dan GPU temperature, GPU dia SoC kan, naik ke segitu. Dan kalau by feel sih masih di 41 derajatan. Sort of okay, mengingat ini udah dinaikin ke highest. Tapi karena tadi udah lawan Cryo Regifine, kita akan pindah ke Electro Hypostasis buat ngetes boss battle-nya highest. Harusnya tadi kita ke Liyue dulu. Kita coba ke Liyue dulu deh. Highest kan ini beda nih grafik rendernya.
seberapa kuat sih Adreno 640 untuk ngerender Liyue. Performanya sih jauh lebih baik daripada 845. Ya 845 tuh berasa obsolete banget. Padahal secara generasi dia masih baru 3 tahun lalu. Karena sekarang ada yang ngisi gapnya 860 dan 870, jadi berasa tua banget sebenarnya si 845. Tapi it's not actually a bad thing sih, considering performanya masih cukup oke di tes Pocophone F1 kita. Ya ini highest, draw distance banyak nge-lag banget. Kayak ini nih bayangannya tadi shadownya telat, di render shadownya si pohon. Frame drop sampai 22, 20, 27, naik lagi 24. Kita ke daerah town hall-nya itu buat lihat seberapa dropnya sih. Kita, by the way kalian juga bisa lihat itu garis biru di benchmark itu di dekat frame-nya itu berapa banyak shutternya. Jadi semakin tinggi berarti kan kayak langsung drop gitu. Jatuh. Nggak gue lagi ngeliat benchmark. Naik dulu. Jadi itu semakin banyak starternya ya berarti itu performanya semakin ngedrop sih, sering nge-frame. Ini town hall-nya, draw distance tetap berarti performa ke gedung itu. Kita jalan ke depan di banyak gedung ini kan multiple level ya kalau Liyue. Dan tadi baru aja gue lupa memori seperti biasa ada limit dari Sony recordingnya. Ini multiple floor dan apa namanya ke rendernya masih oke sih, cuma memang starter kecilnya nambah banyak banget. Nggak lebih stable, tapi graphic wise masih cukup enak ya, draw distance-nya enak banget. Oke, kita naik aja ke elektrohipostasis dan di sini gue akan bagi dua buat ngetesnya biar nggak gitu makan waktu kelamaan, antara highest 30 sama highest 60 buat boss battle-nya. Karena kalau performance rendernya kan sama sebenarnya, cuman performance speed-nya yang berbeda, yaitu 60 fps atau 30 fps. Kita coba aja panjat dulu. Frame kita masih 30 ya, masih 30 fps buat di sini. Nanti gua akan menunjukkan seperti biasa soal draw distance. Mungkin sekarang nih itu berpengaruhnya sama cache performance dari memori kita. Bisa manjat ke atas nggak sih? Oh nggak bisa ya? Di mana ya? Kalau bisa naik itu ya biasanya. Oh ini jangan kita ganggu dulu si elektrohipostasisnya. Gua akan melakukan sesuatu stunt dulu. Kita naik ke atas dan ini kalian lihat rumput-rumput di bawah ini. Itu, telat gimana ya biar pas. Dari sini aja deh. Lihat di depan sini, kan ada rumput-rumput yang belum kerender. Kalau kita punya memory performance yang jelek untuk di draw distance-nya, sama grafiknya juga, itu bakal kerender telat. Ini masih ngejar. Kita jalan dia preload terus, sampai akhirnya dia muncul rumput itu di depan mata kita, bukan di belakang. Jadi ini performance memory sama grafiknya cukup oke ya, nggak ada masalah. Kalau kayak G35, G70 itu harusnya cukup nge-frame banget di situ, cukup delay banget draw distance-nya. Nah itu kalau di 800 series nggak ketemu lah masalah itu. Oh ya buset, kok loncat di look-nya. Oke, 30 fps-nya. Kita balik lagi ke look. Ini by the way nanti by the time si hipostasisnya setengah, gue akan naikkan fps-nya ke 60 fps. Wow, cepet sih harusnya setengahnya nggak lama, hopefully nggak lama. Damage gue nggak gitu ini karena gue berusaha nge-balance damage sama defense juga sih, supaya masih cukup bagus kualitas performa karakternya. Dan actually ini gue dibantuin sama Feli sih. Ya frame sih nggak ngedrop sama sekali, ya bukan nggak ngedrop sama sekali, jauh lebih stable daripada tadi kita di review, so guess that's fine. Kita habisin yang ininya dulu aja, baru kita kembali ke settingan. Nah kita ganti dulu settingannya. Jadi tadi frame 30-nya sedikit lebih stable waktu boss battle. Karena kan lebih close area, nggak seluas di review. Sekarang kita naikin highest ke 60 fps dan kita lihat seberapa oke performanya, apakah masih live up to the name untuk 800 series 860 ini. Kalau masih cukup, mungkin ini bisa jadi alternatif lain selain 870 dan cepet banget ya udah mau selesai.
Oke. FPS rata-ratanya di 40-an sih kalau pas 60. Nggak nyampe. Wow. Nggak nyampe apa 60-50 masih kadang. Oh, 50 masih kadang ya. Tapi rata-ratanya di 40-an. Udah. Oke, one last thing dan selesai. Oke. Ya, 60 hanya 60 FPS masih bisa jalan sih. Lawan boss battle ya masih bisa jalan. Nanti gue mau coba balik ke Liyue lagi untuk tes rendernya. Sebelum itu kita ini dulu. Untuk baterai kita makan waktu sekitar 6 menitan, dari 91 sudah turun ke 87%. Ini berarti makan sekitar 4%, ya 4%. Dan berarti ketika highest cukup demanding sih sama power resource-nya. Dia naik dari 2 menit per 1% jadi 1 menit per 1%. Again, still okay kalau kalian memang mau memaksakan main ini. Kan kalian juga paling untuk daily grind dan segala macam. Total gameplay kita sih harusnya sudah sekitar 30 menit. Estimasi, gue nggak ngitungin banget berapa lamanya, nanti sih bisa muncul di recording akhirnya. Tapi baterai dari 100 ke 87 dalam waktu segitu ya boros sih. Cuman mau gimana, gamenya emang begini. Ya ini hanya 60. Kalau kita lagi di overworld yang kecil cukup lebih stable, entah kenapa dibandingkan medium 60. Nanti gue akan coba respon balik ke Windrise punya statue buat ngeliat performanya. Habis itu kali gue buat final thoughts-nya gue sih. Habis ini kita coba naikin fan cooler juga ya, jangan lupa. Berarti sekarang kita ke Windrise. Ya maaf, daily commission belum gue kerjain hari ini. Belum sempat karena bikin video ini juga sih, sama ngedit yang lain. Suhu tetap masih somewhere between 41 derajat. Jadi dari tadi tangan gue udah mulai menyesuaikan sama kondisi suhu sebelumnya. That's okay, I guess 41 derajat. Nggak se-chill 870. Tapi emang secara build aja ini udah beda. Ini chipset 860. Kalau itu chipset 870 harusnya memang lebih grass ya. Tapi nggak tahu kenapa 870 performance-nya lebih better daripada 888 untuk hit management-nya, nggak ngerti deh. Oke, hanya 16 entah kenapa lebih stable ya. Nggak sampai gimana banget, tapi shot starternya tuh lebih minim, lebih enak aja gitu jalan dibandingkan dibandingkan tadi pas medium 60. Dan highest 30 nggak sesmooth highest 60. Sekarang gue kadang bingung sama performance-nya Genshin sih. Dia tuh berasa lebih smooth karena bisa lebih dari 30, padahal lebih dari 30-nya itu cuma kayak sekarang nih 36, 34, 38, kemudian drop lagi ke 31. Kayak why? Ya, tapi kalau mau stable memang di 30 sih, 30 FPS kita lihat di benchmarking-nya aja stable banget. Itu masih oke lah. Oke, kita berikutnya ke di UE dulu. Buat ngetes ininya. Nah, di UE high 60 ya terjun bebas sih. Terus spike starternya langsung bebas. Nggak terjun bebas sampai nggak playable sama sekali. Tapi ini gue ngelihat 24, 23 dan 22. Jadi rate-nya nggak berubah. FPS-nya di sini masih cukup tinggi lah ya. Sempat drop ke 19 tadi, tapi nggak starter. Nggak tahu nggak frame freeze-nya gitu loh. Terus 19 ya oke sih, masih cukup oke asal jangan lama-lama di live. Paling di live kan kadang cuma buat claim atau kalau ada event dan segala macam. Jadi itu high 60. Again dengan konsumsi baterai sekitar 1 menit per 1%. Udah mulai makin tinggi aja sih dibandingkan sama sebelumnya yang bisa 2 menit 1%. Ya sudah, nggak apa-apa. Suhu ini aja masih cuma estimasi dari tangan karena CPU temperature pun nggak berubah sampai 76 derajat Celcius aja. Dia tuh masih di 40-an, 41, 42, hampir 42 derajat lah kurang lebih. Jadi itu
cukup bagus thermal managementnya. Tapi untuk one final thought aja, gimana kalau kita pakai si Fan Cooler 2 Pro nya ini. Jadi gua akan cut dulu di sini dan gua akan pasangkan Fan Cooler 2 Pro ke si Poco X3 Pro nya ini. Oke. Nah, sekarang si Fan Cooler 2 Pro nya kalau bisa difokus, ini udah ketemu 6 derajat Celcius. Ini baru kita nyalain sih sebenarnya, tapi cepat juga ya. Jadi kita langsung pasangin aja dulu ke si Poco X3. Dan ini actually posisi yang enak kalau misalkan power button itu flush gitu, jadi nggak ganggu. Cuman kita nggak bisa unlock nggak bisa unlock smartphone-nya sih sebenarnya. Jadi gua akan restart kita punya benchmarking tools dulu. Dan ini unlock passwordnya. Kita akan restart dulu aplikasi yang mau direkamnya dan mulai recording dari gameplaynya. Kita sekarang masuk di highest 60 ya. Ini gue langsung highest 60. Bentar, ini kok temperature-nya error. Nah, ini to restart aja. Sebentar, kita coba stop profilingnya dulu. Dan kita mulai si Genshin Impact-nya profiling lagi. Harusnya mudah-mudahan benar. Nah, oke. FPS sekarang di 52 FPS. CPU temperature masih 79 derajat Celcius, dia masih cukup tinggi. Tadi kan si Fan Cooler 2 Pro nya udah sempat turun ke 6 derajat, sekarang naik lagi ke 15 derajat karena dia buat ngedinginin skin temperature-nya. Nah, makanya kalau Fan Cooler Pro gini, dia dingininnya tuh skin temperature-nya si smartphone-nya, pencet power-nya. Jadi itu lebih nyaman di kita dan juga mengurangi performa throttling. Abaikan di benchmarking itu ada ngedrop karena kalau ke lock screen-nya, jadi itu dia nggak baca ada Genshin Impact lagi playing di situ. Dan yaudah, ini highest 60 di Poco X3 Pro Genshin Impact pakai Fan Cooler 2 Pro. Ya, performance wise nggak jauh beda, 25 fps, 21 fps di area-area sininya Ligue. Tapi berasa lebih ringan throttlingnya kayaknya, karena nggak nge-frame drop sampai 20-an jauh. Ini masih 32, 35. Dia masih lebih tinggi dibandingkan tadi kita main tanpa cooler ya. Surprisingly ternyata coolernya ngefek nih di X3 Pro. Tadi sempat ada barusan starter kencang, nggak tinggi banget tapi kencang, bikin dia drop ke 30, pas ada 20-an. Tapi Fan Cooler 2 Pro ternyata lumayan membantu ya buat si X3-nya ini menghindari. Berarti tadi terjadi throttling. Enggak berarti terjadi throttling juga sih, salah. Ngaruh banget si CPU-nya mulai agak overheat. Tapi sekarang CPU temperature-nya, operating temperature itu udah naik ke 78 dan 80. Tapi skin temperature-nya gue bisa bilang ini masih 30-an. Karena adem dan tangan gue nggak berasa keringetan banget buat main di sini. Jadi that's kinda nice. Ngaruh banget sih ya. Fan Cooler Pro Series tuh I have to say adalah opsi cooling terbaik kalau kalian mau main game smartphone, biar lebih stabil, lebih nggak ada throttling dan lebih nyaman juga buat kalian ya. Tapi nantilah gue review si Fan Cooler 2 Pro nya. Kita di Genshin Impact Poco X3 Pro nya dulu aja. Ya, Liwe masih jalan ya. Kita coba boss battle lagi di Cryo Regis Mine. Dan ini sebenarnya kalau kalian lihat kayak gue berusaha nge-dragging di maps, kadang boss cases itu adalah gara-gara yang gue bilang soal jempol ini. Dan juga ada anti gores. Jadi kadang anti gores dan itu berpengaruh. Frictionnya nggak senyaman itu. Tapi so far ya nggak ada touch input yang nge-delay atau nge-ghosting atau segala macam di Poco X3 Pro kali ini. Sebenarnya kan Poco series itu suka keplik sama case-case seperti itu, tapi ini surprisingly tidak. Kita highest 60 masih dipakein Fan Cooler 2 Pro. Itu FPS-nya sudah menyentuh 40-an di sini. Tapi bukannya nggak playable, masih sangat playable. Kita lawan aja si Cryo Regis. Tanya kenapa dia nggak ngasih buat ini dulu, sedih.
belum kekumpul. Ya udah, pakai OVO-nya aja. Sini kamu. Oke, masuk lagi. Saatnya kita habiskan dengan catching. Oke, selesai. Dan ya, nyaman kok masih nih, high 60. Surprisingly, spike-nya nggak separah tadi. Jadi kayaknya cooler lumayan pengaruh. Operating temperature-nya sih udah naik sampai 80-an. Tapi skin temperature-nya masih adem banget. Jadi I'll take it, main game pakai main di Genshin Impact di Poco X3 Pro pakai cooler is actually a really good option sih. Kalau kalian bisa pakai cooler sekelasan Fan Cooler 2 Pro, ini enak banget. Ini temperature-nya si Fan Cooler 2 Pro-nya 16 derajat by the way. Jadi itu masih chill banget. Kan tadi sekitar 40-an di 15, kemudian dia hajar 16. Jadi ya maksimal suhunya ketahan lah dari 40-an ke 30-an. Dan itu as expected juga sih dari si Fan Cooler 2 Pro-nya. Oke, jadi paling kita simpulkan saja dulu untuk gameplay Genshin Impact. Mau matiin ini dulu sebelum makan storage-nya kebanyakan. Dan oke, jadi itu tadi performance testnya Genshin Impact di Poco X3 Pro. Ini yang Pro ya, Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860. Tuh surprisingly sangat oke. Sangat oke-nya itu dalam kondisi kalian mau main Genshin Impact buat daily grind di Poco X3 Pro, itu bisa banget, not a problem. Jadi kalian mau main buat daily ataupun misalnya buat sambil ngeboss dan segala macam, masih cukup nyaman. Nah, settingan yang recommended, gue sebenarnya cukup recommend untuk stay di medium 30 aja, biar kalian bisa main dengan maksimal dibandingkan nge-push grafiknya kemana-mana. Tapi kalau kalian mau push ke highest 60, highest 30, bisa-bisa aja, bisa keangkat masih as expected dari 800 series dari sini 860. Terus storage optionnya storage pack-nya yang udah UFS 3.1 sama RAM-nya udah LPDDR4X juga, bikin performanya Poco X3 Pro tuh nggak main-main. Ini sekelasan flagship yang cukup murah considering Samsung tuh nggak punya opsi semurah ini dengan kemampuan ini. Termasuk nggak kan Samsung flagship gue aja, gue sebelumnya pakai Note 10 Plus nggak mengejar sejauh ini, dan itu flagship class. Ini mid range budget class, ngeri sih. Ya paling gitu intinya, main di medium 30 itu sweet spotnya. Kalau kalian mau ke highest 30 bisa, highest 60 bisa. Cuman gue merekomendasikan untuk di medium 30 aja biar nyaman. Ya mau diajar, kan kalau bisa sih pakai cooling ya, cooling kayak gini. Dan ya again sorry, gue kali ini nggak ada temperature testnya. Bukannya nggak mau, by the way kalau kalian mau lihat temperature test juga, tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Lebih dari 10 orang gue akan bikinkan lagi. Jadi gue akan melewati masa ngetes lagi di Poco X3 Pro dengan full cooling dan segala macam, full cooling, full tes dari medium sampai highest, dan juga thermal testnya buat tahu. Apalagi mungkin nanti di 1.5 itu bakalan lebih cukup ngaruh karena ada region-region baru yang bisa kita tes. Ya paling gitu aja tentang si Poco X3 Pro dimainin Genshin Impact. Kalau kalian tertarik buat main Genshin Impact buat daily run segala macam dan punya budget pas 4.100.000, karena kita ngikutin harganya Mi Store 4,0999, ini adalah opsi terbaik saat ini ya kalau kalian mau bener-bener itu. Tapi harap catat itu hanya di spesifikasinya. Gua nggak tahu performa kameranya dan segala macamnya dibandingkan kompetitor. Kadang bisa aja kompetitornya Xiaomi sendiri punya performa kamera yang bisa lebih baik daripada Xiaomi. Tapi kalau misalkan buat performa raw specs, ini ganteng banget sih, parah. Impress banget gue sama gameplaynya Genshin di sini. Ya udah, biar nggak terlalu panjang lagi videonya, gue akan akhiri di sini aja dulu tes Genshin Impact pakai Poco X3 Pro. Dan seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, klik aja tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video-video kita berikutnya.
Termasuk tes lancar nggak sih main Genshin Impact. Genshin Impact, cepetan ngomongnya. Genshin Impact di hampir dalam tanda kutip seluruh smartphone yang rilis di Indonesia maupun yang tidak rilis di Indonesia, kalau kita lagi ada budgetnya buat nyobain. Nah, kemarin kita habis over budget banget sih nyobain Redmi K40 sama Black Shark 4, dan ternyata Redmi K40 beneran rilis jadi F3. Tapi ya, itu buat kalian lihat juga supaya kalian tertarik dan bisa memilih smartphone yang tepat buat main Genshin Impact. Dan tentunya yang punya pertanyaan bisa langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang Genshin Impact, nggak mesti tentang Xiaomi, nggak mesti tentang Poco. Mau nanya tentang apapun, silahkan. Kalau kalian mau nanya hal-hal lain juga, bisa DM Instagram kita juga di @guiguicom. Nanti gue akan coba jawab di sana semaksimal mungkin, dan juga termasuk yang di kolom komentar di bawah. Ya udah, sekian aja videonya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing up, dan Ganyu di Poco X3 Pro signing out. Bye bye. Oh, enak ya ngeliat zoom. Nggak bisa zoom lagi ya. Bye bye.